Di video ini, kita akan membahas tentang emosi dan bagaimana cara menguasainya. Emosi di sini bukan dalam arti sempit marah, tetapi emosi dalam arti luas, termasuk di dalamnya ada 6 unsur dasar emosi. Jadi, emosi merupakan reaksi terhadap kejadian yang menimpa kita. Bentuk reaksinya ada 6 yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Dari 6 emosi dasar ini nantinya mereka punya anaknya masing-masing. Saking banyaknya turunan dari 6 emosi dasar tersebut, terkadang emosi disebut sebagai warna kehidupan. Anyway, orang yang bisa menguasai emosi, maka ia bisa menguasai tindakan. Dan orang yang bisa menguasai tindakan, maka ia adalah penguasa semua realitas masa depan dirinya sendiri. Hari ini, kita akan melihat kisah 2 orang yang berbeda, 2 pandangan dunia yang berbeda, 2 tujuan yang berbeda, dan pada akhirnya, 2 jalan yang berbeda. Mari kita berkenalan dengan Randy. Dia percaya bahwa ada 2 jenis orang di dunia ini, penakluk dan yang ditaklukkan. Jika Anda ingin menjadi hebat, Anda harus menjadi pemenang. Ini adalah dunia yang keras, di mana hanya orang yang tangguh yang bisa bertahan. Anda harus menentukan siapa yang akan menaklukkan bersama Anda, dan siapa yang harus Anda taklukkan. Itulah prinsip Randy. Randy gemar membaca saat masih kecil. Dia jatuh cinta dengan pahlawan-pahlawan Yunani yang menunjukkan kebajikan tertinggi, yaitu keberanian dan keteguhan hati. Mereka adalah pemimpin, bukan pengikut. Sebagai seorang anak, dia tidak memiliki banyak harta, sehingga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan segala yang dimilikinya. Pengalaman ini membuatnya percaya bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh tindakan mereka sendiri, dan mereka harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada fisik dan pikiran mereka. Dia memiliki standar yang tinggi, dan tidak ada yang ingin dia taklukkan selain dirinya sendiri. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang tunawisma. Lalu tunawisma itu meminta sedekah padanya. Randy melihat bahwa pria tersebut telah ditaklukkan oleh kehidupan. Randy bertanya-tanya dalam hati berapa banyak kesalahan yang diperbuat oleh pria itu, sehingga berada dalam posisi seperti ini. Mengapa pria tersebut tidak mengambil tindakan untuk mengubah situasinya sendiri? Sebaliknya, dia mengambil jalan keluar yang malas. Dia mencoba mengambil dari mereka yang bekerja keras untuk apa yang mereka miliki. Mereka yang membuat keputusan yang baik tidak seharusnya menderita akibat keputusan buruk orang lain. Randy menyadari bahwa jika pria itu ingin makan, dia harus belajar cara mendapatkan ikan, dan bukan hanya mengandalkan orang lain memberinya ikan. Dia merasa marah melihat kelemahan pria tersebut. Pria ini tidak akan menerima 1 sen pun dariku. Pikirnya dalam hati. Itu hanya akan mengaktifkan perilaku negatif dan sikap buruknya terhadap kehidupan. Dengan penderitaan, pria tersebut akan belajar atau mungkin bahkan akan mati. Itulah bagaimana cara dunia ini beroperasi. Sekarang, kita akan berkenalan dengan Andre. Dia percaya bahwa ada 2 jenis orang di dunia ini, mereka yang dapat membantu, dan mereka yang perlu dibantu. Ayahnya mengajarkan padanya bahwa kebaikan tertinggi adalah melayani mereka yang kurang beruntung dan mengangkat mereka. Hidup itu sulit, maka mereka yang memiliki lebih, harus melayani mereka yang berkekurangan. Andre gemar membaca saat masih kecil. Dia jatuh cinta dengan para pemimpin yang sangat spiritual yang mencintai semua orang dan hidup untuk melayani. Dia tumbuh dalam kekayaan yang cukup dan selalu merasa berhutang budi kepada mereka yang tidak seberuntung dirinya. Dia merasa beruntung memiliki segala yang dimilikinya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang tunawisma. Lalu tunawisma itu meminta sedekah padanya.
Andre melihat bahwa pria tersebut benar-benar terlantar dan tidak menerima perhatian dari masyarakat. Andre merasa ingin menangis. Bayangkan betapa kita telah gagal sebagai masyarakat untuk membiarkan seseorang sampai ke titik seperti ini, pikirnya dalam hati. Hidup itu tidak mudah, penuh penderitaan, dan berdasarkan keberuntungan, sehingga salah satu dari kita bisa berakhir di posisinya. Dia mengambil sejumlah uang dari sakunya dan memberikannya kepada pria tersebut. Dan dengan itu, kedua cerita berakhir di sini. Keduanya memiliki pandangan dunia yang unik, yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu mereka. Mereka berdua memandang pria yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Di mana yang satu melihat pria yang lemah, sementara yang lain melihat pria yang terlantar. Persepsi mereka membuat mereka merasakan emosi yang berbeda. Emosi mereka sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka pikirkan tentang apa yang mereka lihat. Sebenarnya, kedua pria tersebut tidak mengetahui apa-apa tentang tunawisma itu, dan mereka tidak mengetahui bagaimana pria itu bisa berada dalam situasi tersebut. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Sejak mereka masih muda, keduanya dikelilingi oleh struktur tak terlihat yang disebut sebagai budaya atau lingkungan. Struktur ini memberikan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia. Randy tumbuh dalam struktur tanggung jawab pribadi, kekuatan, dan kelemahan. Dia hanya bisa melihat orang dengan cara seperti ini. Andre dibesarkan dalam struktur tanggung jawab kolektif, antara mereka yang membutuhkan dan mereka yang lebih beruntung. Dia hanya bisa melihat orang dengan cara seperti ini. Bagi keduanya, emosi adalah alat. Bagi Randy, kemarahan adalah alat yang berguna yang membuatnya kuat. Itulah yang dia anggap sebagai cita-cita tertingginya. Bagi Andre, welas asih adalah alat berguna yang memungkinkannya menjadi pemberi. Itulah yang dia anggap sebagai cita-cita tertingginya. Mungkin ada pertanyaan apakah struktur tak terlihat yang mengelilingi mereka bisa diubah? Apakah mereka akan melihat dunia dengan cara yang berbeda jika mereka mengubah buku yang mereka baca, atau keluarga yang mereka miliki? Jika cara pandang mereka berubah, apakah perasaan mereka juga berubah? Oleh karena itu, orang yang menguasai emosi adalah orang yang bisa mengubah struktur tak terlihat di sekitar mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat berbagai konsep dan melihat skenario yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Tidak akan ada lagi Randy atau Andre. Mereka akan menjadi keduanya. Mereka bisa menjadi salah satu dari keduanya, tergantung pada situasinya. Lihatlah gambar ini. Apa bentuk yang kamu lihat? Kamu mungkin mengatakan bahwa itu adalah sekelompok lingkaran 3/4 dan persegi. Sebenarnya, secara teknis tidak ada kotak di sana. Itu hanyalah hasil dari bagaimana 3/4 lingkaran disusun. Tapi kenyataan ini tidak mengubah fakta bahwa kamu selalu melihatnya sebagai kotak karena kamu sudah terbiasa dengan konsep persegi. Jika kamu tidak pernah mempelajari tentang persegi, kamu tidak akan melihatnya dalam gambar tersebut. Ada lapisan makna tersembunyi dalam ruang negatif. Penguasaan emosional adalah tentang memahami banyak lapisan makna yang terdapat di dalam ruang negatif kehidupan. Ini tentang melihat berbagai kemungkinan realitas yang ada. Ini tentang melihat seorang pria tunawisma, dan menyadari bahwa posisinya bisa menjadi hasil dari keputusan pribadinya atau bisa jadi karena kegagalan masyarakat atau budaya. Yang tidak saya sebutkan sebelumnya adalah bahwa mereka berdua ini dapat mengubah cara mereka berpikir dan mengubah emosi mereka pada saat itu. Mereka bisa mengalami pandangan dunia yang berbeda sekarang, yang memungkinkan mereka melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang baru di masa depan. Mereka bisa menemukan cara baru untuk melihat atau berinteraksi dengan hal-hal yang sudah ada, dan satu-satunya yang perlu mereka lakukan adalah mendengarkan. Dengarkan dunia dalam segala bentuknya. Seandainya mereka mendengarkan perspektif satu sama lain atau menanyakan perspektif pria tunawisma itu, mereka mungkin akan melihat seluruh situasi dengan cara yang baru.
Sebelum kita simpulkan, mari kita kembali ke gambar ini. Kamu mungkin berpikir bahwa gambar ini hanya terdiri dari 3/4 lingkaran dan sebuah bujur sangkal. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya ini adalah hanya satu bentuk? Ini adalah persegi panjang, dengan 4 lingkaran 3/4 dihilangkan darinya. Ini disebut persegi panjang yang pas. Hanya dengan mendengarkan, kamu sekarang memiliki cara baru untuk memahami pola ini yang sebelumnya tidak terlihat olehmu, sebuah lapisan makna baru. Jadi, bagaimana seseorang bisa menguasai emosi? Jawabannya dengan mendengarkan. Tetapi yang lebih penting, mendengarkan sudut pandang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, atau yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Untuk merasa berbeda, mereka harus melihat dengan cara yang berbeda. Untuk melihat dengan cara yang berbeda, mereka harus mendapatkan pengetahuan yang belum dimiliki sebelumnya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan yang belum dimiliki sebelumnya, mereka harus mengalami hal-hal baru. Saya pikir kata-kata Joseph Campbell sangat tepat. Goa yang Anda takuti, ternyata adalah sumber dari apa yang Anda cari.